Jadi di sini kita ada undang tiga orang yang dong tuh berasal dari 3 daerah berbeda-beda. Mari tong perkenalkan dong. Pertama dari Talha, dari Halsel Makian. oh dari Hasil, terus dari Sahida. Kalau saya dari Hatim di Desa Subayu. Kalau Ani? Saya dari Halmahera Utara di Loloda Salube. Oke, jadi tong 4 hari ini membahas tentang sosial media. Sekarang kamu tanya di Talha dulu. Menurut Talha, sosial media tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh udah berkembang bagaimana? Kalau menurut kita ya, kalau perkembangan dulu dan sekarang tuh memang sangat beda. Kenapa sangat beda? Karena zaman dulu tuh waktu belum ada sosial media tuh kadang mau tulis, kadang pakai surat, nanti belum kasih ke kemari. Tapi kalau sekarang tuh beda. Sekarang kalau pakai HP, bisa chat di WA, langsung sampai menit, semua sudah di orang tuh yang mau chat itu. Jadi kalau menurut kita dulu dan sekarang tuh beda. Tapi yang paling bagus tuh sekarang, karena sekarang biar jauh ke sana kemari lagi, tapi kalau chat di WA langsung masuk. Bisa banget biar jelas bisa tanya. Jadi lebih gampang. Iya, gampang. Oke, jadi sekarang kamu tanya di Syahida. Kalau tadi menurut pendapat Talha kan dia bilang lebih bagusan sosial media tuh lebih bagus karena sekarang yang lebih mudah ya. Terus kalau menurut Sahida bagaimana? Lebih bagus sekarang apa dulu ya? Sekarang pasti lebih mudahnya. Iya. Lebih mudahnya sekarang. Karena yang seperti tadi dibilang Talha, dulu pakai surat menyurat. Kalau sekarang tinggal SMS, chat gitu. Cuman buat sekarang itu media sosial itu biasanya bisa menggunakan, banyak bisa menggunakan. Seperti anak-anak sekarang, mereka kebanyakan ya scroll TikTok yang nggak bermanfaat gitu. Sedangkan dulu mungkin mainnya kelereng atau apalah intinya yang nggak megang HP gitu. Dan dulu juga masih mudah dikondisikan ya anak-anaknya. Yang sekarang udah agak serius pasti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sekarang menurut pendapat dari Pendapat dari Iya. kalau menurut saya sih gimana ya? Kayak sekarang juga bisa dibilang bagus, dulu juga bisa dibilang bagus. Soalnya kalau dulu tuh anak-anak tuh kan don't taruh ini di HP, jadi lu bekerja tuh cuma bermain, mengaji, sholat, habis itu pulang. Sekarang ada yang lain. Tapi sekarang juga di saya tuh kayak anak-anak sekarang nih, orang kayak bahkan banyak tuh mas, dong sampai sebesar tuh makanya tak tahu. Anak-anak lebih gila ke HP. Kalau mana? Kayak iya memang sekarang juga bagus karena tuh semua kayak cepat, mudah, bahkan ada yang tak tahu tuh jadi tahu. Cuman lebih ke anak-anak sih kayak orang tuh tak tahu cara menggunakan itu, makanya orang juga kayak ya bisa dibilang kayak gimana? Oke, jadi menurut pendapat 3 orang ini ada plus minusnya ya. Intinya gitu. Intinya. Oh, jadi sekarang kita mau tanya di 2 orang 3 ini dan bermanfaat sosial media di dompet diri masing-masing tuh apa? Dimulai dari Talha dulu. Menurut kita sosial media yang bermanfaat itu, Iya. itu bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu macam dari jauh dari orang lain itu, dan juga bisa membantu kita orang untuk macam ada lokasi Solo begitu atau apa tuh bisa jadi dapat di internet atau sosial media juga bisa membantu soal itu juga. Dan cuma itu saja sih kalau menurut kita. Terus Ada banyak cuma tapi yang kalau mentahnya. nah, itu kan positifnya, dari positif. Kalau dari negatifnya, Kalau DP negatif itu untuk hal-hal yang kurang bagus begitu macam ya kamu tahu anak-anak sekarang Iya. ada yang di mata tuh kan dia begitu tuh jadi suka untuk hal-hal yang tidak baik. oh, jadi hal buruk tuh anak kecil pun bisa nonton ya. Ya itu juga termasuk. Oke, sekarang dari kakak Sony. Banyak sih. Iya tergantung yang gunainnya ya. Manfaatnya pertama bisa buat ya tadi komunikasi kayak jauh gitu, terus penyiaran dakwah, memudahkan dalam pendidikan. Kalau misalnya COVID tuh biasanya negatifnya itu ini sih banyak yang menyalahgunakan seperti menonton sesuatu yang tidak bermanfaat kayak joget-joget atau yang lain-lain. Mungkin saja. Saudara tempatnya di Ani sendiri. Kalau dia bermanfaat di kita tuh kayak sama dengan orang tadi yang bilang
Jadi kayak terus cari soal-soal tuh lebih gampang saja, cari itu gampang dengan cari webinar saja keluar, terus cari pokoknya materi-materi yang bikin tuh tak tahu tuh jadi tahu gitu. Terus kayak tentang ceramah-ceramah yang tadi dia penyiaran Isa dakwah begitu, nah itu juga bermanfaat sekali sih. Itu bisa ikut kajian online. Kalau dari sisi negatif bagi saya sih yang saya lihat banyak sekali, apalagi buat mama-mama nih, ampun. Pokoknya kalau menurut saya yang buat mama tuh dong kayak yang saya lihat di sampai kampung, lu bekerja cuma mbak ini, pokoknya mbak story, baru bekerja dong mbak live sampai dong setelah ini laki sudah sampai di itu pokoknya dong mbak chatting, besok kawin masuk chatting laki-laki lain, padahal lu sudah ada laki, sudah ada anak, akhirnya sudah yang bikin negatif itu bikin orang rumah tangga hancur itu saja. Ya seperti yang ya saya juga. Ya, tapi gue merasa tak kalau dulu dan sekarang kan sekarang lebih canggih lah ya. Sekarang itu sosial media tuh kayak lebih banyak dari penipuan mas. Betul Dan sekali. sekarang banyak Banyak sekali. banyak sekali. Ada kejadian-kejadian yang kayak walaupun ini kita telepon mana tuh, tapi seakan-akan ya ada bikin kita telepon mana. Walaupun kita telepon mana. Pernah kejadian tak? Pernah bisa kejadian pernah. Mungkin memang penipuan yang kayak di luar nalar terasi. Iya. Memang. Jadi dari itu tuh media sosial tuh ada yang kayak DP bahaya yang ada DP manfaat Negatif, positif. Pokoknya negatif. Bahkan tuh positif sampai sekali. ada yang kena penipuan, data penipuan tuh dikirim di proses penipu itu dari Iya, Iya, itu. sampai ada yang dapat hipnotis. Iya. Dan biasanya itu Hipnotis dari suara. Bisa. jadi ini sosial media itu kayak dia bermanfaat banyak tapi dia Negatif. itu Ada aja. jauh. Jadi tergantung dari tempat diri sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang menurut kakak nih, gimana supaya kamu bisa kontrol kamu diri supaya tak terlalu terfokuskan di sosial media atau apa ya terikat sama sosial media gitu. Kalau menurut kita kan yang termasuk di sosial media itu macam bangun tidur nih, orang pengetahuan sampai jam 2 jam 3 bangun tidur ke atas dan dulu HP jangan HP terbangun ke atas mandi dulu mandi harus sudah sarapan kemudian kegiatan atau aktivitas sama teman-teman gitu sapu rumput cuci piring kalau pengen kotor banyak tuh cuci nambah kalau tidak rumah kotor kenapa tuh sapu Iya, jangan buat story dulu. nah itu kotor juga apalagi kalau apa ya bangun tidur langsung cek notifikasi Nah. itu apalagi yang paling penting begitu tuh itu terkadang yang kau pakai macam kotor tuh bangun langsung cuci jangan saya bilang bagi sampai bobo itu kalau langsung cuci Coba. kalau itu kalau selesai sanggup nggak pernah sampai oke kalau dari kakak Naida tuh bagaimana tuh supaya kan apa ya selalu bangun tidur dia HP habis itu baju jari dia HP itu Jadi menurut kita tuh dari tahun diri sendiri sih. Sekarang terkadang yang apa namanya hal-hal negatif kan kita juga masih susah buat ngendaliin ya pastinya. Nah kita cari sisi positifnya kayak sebisa mungkin kita harus melawan sesuatu yang susah. Bukan berarti kalau misalnya apa main game itu bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus kasih waktu. Misalnya sejam, oke, aku main ini dulu main HP. Cukup sejam, setelah itu ngelakuin aktivitas yang bermanfaat, yang positif. tapi bagaimana kalau ya sebenarnya 1 jam tuh terus kita tadi dia mau main sampai 2 jam Nah itu dari diri kita sendiri, berarti kita harus bisa mencegahnya. Iya kan, maksud kita berarti dari awal planningnya tuh, oke aku main sejam, gak boleh lebih. Setelah ini aku mau nyuci baju atau ngerjain tugas, DLL gitu. Itu sih menurut aku. kalau menurut kamu Kalau kita sih betul terlalu kita di sosial tuh lebih baik itu lebih fokus ke real saja, real tidak. Ya fokus tuh ke real saja. Biar kayak taruh ini tuh. Terus anak-anak kalau bermain tuh kasih dia bermain, jadinya terpaku di HP. Jangan anak-anak bermain karena orang-orang bilang tuh bermain tuh anak pekerjaan. Jadi jangan larang dulu tuh bermain. Kalau bermain kan bila dengan itu aja
anak begitu. Kalau kayak kalian itu proses karena dong bisa kontrol, dong bisa pegang HP jam begini dan begini. Makanya sekian waktu orang tua juga harus disiplin hidup anak-anak, jangan kasih ikut, jangan kasih manja. Kalau mau dikasih manja dan lain-lain boleh, tapi kalau untuk internet kayaknya tak boleh sih. Jangan sampai dong kayak masih kecil dong suka nonton video-video terbaik, itu kan bahasanya tak bawa. Sekalipun dia anak kiai, kalau dia nonton terbaik pasti bahasanya tak bawa. Definisi gitu. Jadi betul-betul orang-orang bisa Iya. tahu. Iya. Tapi kalau kita kasih fokus satu yang kayak anak tuh kan itu dari kecil memang dia suka biasa malah HP. Jadi dia tak bisa tuh lepas dari HP. Pokoknya bangun tidur dia mau nonton HP, setelah sebelum tidur mau nonton HP. Pokoknya setiap hari tuh dia mau nonton HP. Jadi dia mamanya mau kasih stop dia main HP. Kok dia mau main HP kemana? Tapi dia anak itu menangis dari pagi sampai malam sampai dia anak kok kurus. Kalau menurut dia gimana? Kalau menurut saya sih, kalau itu bermanfaat tak apa-apa. Kalau semacam dia nonton kayak video-video bermanfaat tak masalah. Karena saya jadi ponakan, kakak anak itu dia dari orang dan dia lahir. Jadi dia bisa dia tidur pasti pas putar mengaji. Jadi dia besar pun, dia kecil pun dia nonton nih, dia nonton yang bermanfaat. Dia nonton kayak tartil, itu dia nonton dia putar sendiri. Sampai sekarang dia berumur sampai 3 tahun dia tetap nonton yang bermanfaat. Jadi itu pun tak masalah selagi itu bermanfaat. Jadi kalau dari kecil itu sampai dan mama suka nonton pada video-video kayak kartun, anime bermanfaat, itu udah mama salah. Jadi harus koreksi itu dia ke mama. Bukan dari anak, karena anak masih kecil tak tahu apa-apa. Memang kalau dari segi apa ya, dari segi ini kan bagus, tapi kan dari kesehatan mata itu kan terbaik. Iya. Nah itu jadi anak-anak sekarang tuh bisa bermain HP ya, bisa dibilang bisa bermain HP tapi terkontrol oleh orang tua sendiri. Jadi begini pesan untuk ibu-ibu, kalau anak-anak mau menangis bagaimanapun tentang HP itu, kalau masih dari itu ambil sudah, jangan dikasih iko. Coba kalau dia manis itu dibujuk dijajan kah, bujuk pas badan lupa dia, mau dia kasih iko, begitu saja. Iya, jadi menurut aku juga gitu. Tergantung orang tuanya sih. Iya, dari orang tua. Kalau untuk orang masih remaja itu tergantung diri sendiri, kalau bisa kontrol pakai. Bisa ngontrolin anak asalkan orang tua tuh ngeluangin waktu bagi Iya. anak kayak Iya. diajak main bareng. Hmm. Ayo kita main ke wisata, ayo kita main Iya. jalan-jalan gitu. Dan kalau dulu Jadi anak, ya, biar dia nggak fokus ke HP, jadi kayak iya aku ada waktu sama orang tua aku, dia jalan-jalan, happy gitu. jadi dia HP pun akan dia tertutup kalau orang tua selalu online, jadi bisa Iya, gitu. intinya itu sih omongannya. Oke. Tapi kalau orang tua masih udah begitu gimana kalau berbeda? Ya kalau kalau anak masih kayak gini itu karena mungkin kesalahan itu. Itu pasti dari orang tua. Tapi kalau dia kan dewasa Kalau dia karena sudah dewasa kalau sampai tergila-gila yang HP itu dari cowok. kan sekarang kan Tapi ya Tapi menurut kita itu semuanya orang tua sih. semua orang tua semua itu Pada intinya ya, puncaknya itu anak saya tidak bisa kita orang tua, apalagi HP. karena kalau misalnya dari awal dari kecil dididiknya udah bagus, gedenya pasti juga Bagus. Ya. Itu kalau dari kecil dipegangin HP terus orang tuanya kayak biarlah biar nggak nangis, biar nggak rewel, kasih HP aja. Atau orang tuanya sibuk ngajar, udah kasih HP aja biar dia diam. Itu Jadi kayak Udah ada tahu. yang perbedaan. Iya. Kita ke kakak pertama, DP anak. Nah, jadi kayak bisa dibilang kakak pertama atau kakak pertama ini dia banyak uang. Kakak yang kedua dia banyak agama. Yang dia belakang laki yang punya agama. Jadi DP anak yang paling punya kakak pertama, DP anak ini dia kasih iko HP. Jadi kalau ambil HP dia menangis karena memang dari kecil dia suka kasih iko. Sedangkan yang satu ini, yang kakak kedua atau kakak kedua, dia dari kecil memang HP, tapi dia kasihnya bermanfaat. Jadi dia satu besar pun kayak dia nonton kan bermanfaat. Kalau menurut dia kayak sudah dia apa langsung dia lepas HP. Itu jadi semua dari didikan orang tua. Bagaimana dulu dijadikan ke anak. Kayak jangan tahu kasih makanan. iya. ya terus orang tua sekarang kan kayak banyak yang Iya. apa nyuruh tapi mereka nggak ngelakuin. Iya. Gimana anaknya mau nyontok orang tuanya aja nggak ngelakuin kan kayak bisa sholat. Bapaknya nyuruh, ayo cepat sholat ke masjid. Bapaknya di rumah ngerokok dong. Ini cuma ngeliat nyuruh anaknya sholat ngaji tapi bapaknya sendiri nggak ngelakuin. Semua dari orang tua. Jadi peran orang tua itu sama. Iya. Oke teman-teman semua, jadi dari topik masyarakat tadi mungkin dia apa dah kesimpulan tuh
sosial media tuh bagus, tapi tergantung tuh diri sendiri. Gimana tuh mau apa ya mengolah sosial media dan bagaimana tuh terapkan untuk diri sendiri. Jadi untuk teman-teman semua boleh pakai sosial media tapi membatasi dan waktu juga. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas di podcast Noni Bicara kali ini. Sampai jumpa di podcast Noni Bicara lain waktu. Dadah.